Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semuanya, selamat datang kembali di channel Esa Santuy. Channelmu adalah rumahmu. Ini adalah prinsip yang harus dipegang oleh masing-masing konten kreator. Channel kalian adalah rumah kalian. Kalian boleh suka-suka membuat karya apapun dan berkreativitas dalam hal apapun, bebas. Tanpa ada yang mengontrol, tanpa ada yang berhak mengatur-ngatur apa yang harus kalian upload. Hanya saja kita harus mengerti bahwa di dunia YouTube ini ada yang disebut algoritma channel. Nah, algoritma ini meminta kejelasan dari branding sebuah channel, tema sebuah channel, narasi di sebuah channel, agar sistem yang dimiliki oleh YouTube mudah mengelompokkan video kalian untuk direkomendasikan ke penonton yang seperti apa. Hanya itu aja sebenarnya yang perlu dipahami. Nah, tentang maraknya akhir-akhir ini di media sosial, ini sudah terjadi setiap 5 tahunan ya sahabatku. Sejak 2014, sejak 2019, bahkan hari ini 2024, tradisi 5 tahunan ini sering terjadi. Entah itu di IG, di Facebook, di TikTok maupun di YouTube. Kalau tidak sependapat biasanya unsub, biasanya membatalkan subscribe. Karena tidak sepandangan, tidak satu pandangan, tidak satu cawapres, tidak memiliki pilihan yang sama, biasanya unsub ya. Ini yang sering terjadi. Kalau di Facebook biasanya ya sudah tidak mengikuti lagi atau bahkan diblokir. Kalau di IG biasanya unfollow. Itu kegiatan-kegiatan masyarakat 5 tahunan sekali. Enggak semua sih. Ya, karena banyak sekali masyarakat yang sudah belajar dari tahun 2014, sudah berpengalaman dari tahun 2019, tidak ada gunanya ternyata ansap-ansap seperti itu. Toh nanti siapapun yang akan jadi menjadi presiden, mereka juga akan tetap di bawah kendali para pemodal yang mengusungnya. Ini yang harus diketahui, ya. Karena siapapun yang mengusung, entah calon ini, di belakangnya itu ada pengusaha, ada parpol yang mendanai. Nah, jadi nggak bisa berdiri sendiri, tetap nggak bisa. Tetap aja akan dikontrol, diatur-atur oleh kekuasaan di belakangnya yang mendanai. Ini yang harus dipahami oleh rakyat kecil. Karena kadang-kadang rakyat kecil ini menjadi pion, ya, tidak tahu begitu mendalam. Di lapangan diadu, dibenturkan oleh kepentingan-kepentingan politik, oleh narasi-narasi dan opini politik, sehingga rakyat bawah biasanya yang menjadi korban dibentur-benturkan sesama rakyat karena berbeda pilihan. Ya dibuat seperti itu agar kesan demokrasi seolah-olah hidup, tapi ada resiko-resikonya. Terkadang kembali lagi rakyat dan masyarakat kecil lah yang menjadi korban dari pertikaian atau konflik politik. Dan masyarakat Indonesia sebenarnya sudah belajar bertahun-tahun tentang itu. Ya. Nah, nanti nggak apa-apa kalau ada kegiatan yang seperti itu, unfollow, unsub. Biasanya setelah 3 tahun menyadari kesalahannya. Ya, ternyata tidak perlu baper dalam berpolitik. Karena dibela-belain seperti apapun, tetap yang berkuasa adalah para bos partai politik yang mengontrol jalannya sebuah kebijakan. Dan itu sampai nanti ya akan mengakar kuat seperti itu. Apapun jargon yang dibawa, mau jargon keberlanjutan kek, mau jargon perubahan kek, mau jargon sesuatu yang lain kek, sama aja. Tetap yang mengontrol adalah pemodal-pemodal utama. Itulah yang nanti membengkokkan atau yang mempengaruhi jalannya sebuah pemerintahan. Itu yang harus dipahami oleh masyarakat kecil, ya. Kaum elit itu seperti itu, sahabatku. Kalau saat ini seseorang berbeda pilihan, kalau saat ini seseorang berbeda pilihan politik, idola-idola calon, itu wajar, nggak perlu saling ansap. Tapi apa boleh dikata, sudah terlanjur banyak terjadi hal-hal seperti itu. Ada yang secara implisit bisa mengakuinya, ada yang secara implisit tidak mau mengakuinya, ada yang secara eksplisit terang-terangan mengakui bahwa karena berbeda pilihan akhirnya saling ansap.
Tapi sekali lagi, itu tidak mencerminkan demokrasi. Justru demokrasi itu bisa tetap rukun meskipun berbeda pandangan. Ya, tetap bisa saling menghargai walaupun berbeda pilihan. Karena kita pelaku-pelaku medsos, kalian juga pelaku-pelaku media sosial, tentunya sudah berpengalaman. Kalau memang sudah berpengalaman banyak di dunia medsos dari tahun 2014, dari tahun 2019, seharusnya menjadi pengalaman di tahun 2024. Bahwa ternyata saling membatalkan subscribe atau unfollow pada akhirnya akan menimbulkan penyesalan saja. Nanti pada saat kesadaran itu muncul, kenapa ya dulu baperan amat ikut politik sampai kayak segitunya gitu kan, sampai dibelain kayak gitu, pertentangan, marah-marah, ya, berdebat di medsos sana sini. Ya pada akhirnya yang dibela-belain juga belum tentu mau tahu tentang kondisi ekonomi kalian. Kalian cari ekonomi tetap cari sendiri-sendiri. Kepuasan sesaat pada saat memenangkan calon kalian tidak akan membawa kepuasan selamanya. Jadi benar juga kalau ada yang ngomong seperti ini. Event pemilu itu 5 tahunan. Jangan sampai event 5 tahunan sekali ini merusak persaudaraan dan kerukunan. Karena persaudaraan dan kerukunan bangsa ini di atas segala-galanya. Betul. Ya memang harus memiliki kesadaran seperti itu. Tapi orang-orang yang masih termakan opini, orang-orang yang masih termakan brainwash, cuci otak politik, mereka tidak bisa menyadari hal itu. Ya, mereka akan terus bernafsu, ya, bahkan melayani perdebatan panas sana sini untuk membela calonnya masing-masing. Nanti setelah semuanya selesai, gelaran politik selesai, 3 atau 4 tahun kemudian barulah ada kesadaran bahwa dirinya sudah termakan oleh narasi dan opini yang dibangun oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menjadikan masyarakat sebagai pion yang bisa dibentur-benturkan sesama masyarakat. Penyesalan di belakang biasanya. Kalau penyesalan di depan itu nggak penyesalan tapi pendaftaran. Jarang sekali yang memiliki pemikiran kritis di depan. Rata-rata semua sesal terjadi saat semua sudah terjadi. Sesal di belakang. Nah jadi poin dari konten kali ini adalah para pelaku media sosial, mari dewasa. Jangan hanya karena pilihan politik yang berbeda, pilihan idola calon yang berbeda, kemudian kalian mudah dibentur-benturkan, ya. Kalian harus melihat kenyataan yang ada, sahabatku, bahwa di setiap gelaran politik selalu ada bos-bos di belakang para calon itu. Para bos-bos besar inilah yang akan menentukan jalannya pemerintahan. Siapapun yang menang, selalu ada bos di belakangnya sebagai pendana. Bullshit dan omong kosong kalau ada calon yang bicara bahwa saya tidak dapat pendana loh, tidak ada yang mau mendanai saya loh, itu hanya omong kosong. Selalu ada bos dan big boss di belakang setiap calon, dan kita rakyat kecil jangan mau dibentur-benturkan oleh kepentingan dan agenda politik 5 tahunan. Persaudaraan lebih penting daripada hasrat syahwat politik. Oke sahabatku, sebagai rakyat jelata, tetaplah berkarya. Kalau bukan kalian sendiri yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga, mau siapa lagi? Mau mengandalkan siapa? Tetap kita sendirilah yang harus bekerja keras, bekerja cerdas. Semoga renungan singkat ini bermanfaat. Jaga kerukunan sesama YouTuber pemula. Ayo tetap berproses bersama, tingkatkan kualitas isi konten, dan terus berkarya di dunia media sosial. Mudah-mudahan kalian semuanya berkesempatan menjadi konten kreator yang sukses. Sukses bukan hanya di YouTube, tapi juga sukses di platform lainnya juga. Semoga tersemogakan. Amin ya robbal alamin. Jaga kerukunan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konsisten, sahabatku.